Halo Miss Friska dan teman-teman, di video ini saya Vincentius Melvin Angelo Tamerto dari kelas 11 IPA SDA Jember akan mempresentasikan tentang sumatif kimia kuarter 1 saya mengenai bensin. Nah, saya akan mulai dengan senyawa pembentuk minyak bumi. Bensin dibuat dari minyak mentah atau minyak bumi, cairan hitam yang dipompa dari dalam perut bumi. Cairan ini mengandung hidrokarbon, dan atom-atom dalam minyak mentah sering berhubungan satu dengan yang lain melalui pembentukan rantai yang panjangnya berbeda-beda. Molekul hidrokarbon dengan panjang yang berbeda memiliki sifat yang berbeda pula. Minyak bumi dapat diolah menjadi beberapa bahan bakar melalui proses distilasi. Nah, selanjutnya adalah senyawa pembentuk bensin. Jadi, bertambah panjangnya rantai hidrokarbon akan menaikkan titik didih hidrokarbon, sehingga distilasi dilakukan untuk memisah antara hidrokarbon yang panjang dengan hidrokarbon yang pendek. Prinsip inilah yang diterapkan di kilang minyak untuk memisahkan berbagai fraksi hidrokarbon dari minyak mentah. Salah satu hasil distilasi minyak bumi adalah bensin. Bensin memiliki jumlah atom C antara C6 hingga C12. Nah, C6 adalah molekul yang paling ringan dalam bensin, sedangkan C12 adalah molekul paling berat dalam bensin. C6 memiliki nama heksana dan C12 memiliki nama duodekana. Sehingga dalam uji temperatur, uji tekanan kamar, dan uji titik didih dapat disimpulkan bahwa C1 hingga C4 berwujud gas, C5 hingga C18 berwujud cair, dan C19 hingga seterusnya berbentuk atau berwujud padat. Nah, di sini saya melampirkan 12 isomer minyak bumi heksena. Yang pertama ada 1 heksena, yang kedua ada 2 heksena, yang ketiga ada 3 heksena, yang keempat ada 2 metil 1 pentena, yang kelima ada 2 metil 2 pentena, yang keenam adalah 4 metil 2 pentena, yang ketujuh adalah 4 metil 1 pentena, yang kedelapan ada 3 metil 1 pentena, yang kesembilan ada 3 metil 2 pentena, yang ke-10 ada 2,3 metil 1 butena, yang ke-11 ada 7,3 metil 2 butena, yang ke-12 ada 2 etil 1 butena. Dan selanjutnya adalah pembentukan minyak bumi. Nah, pembentukan minyak bumi ini dibagi beberapa tahap. Yang pertama adalah akumulasi bahan organik, di mana ketika mayat atau mungkin sisa-sisa makhluk hidup akan diuraikan oleh bakteri pengurai. Namun, pasti ada bagian yang tidak dapat diuraikan. Nah, bagian-bagian makhluk hidup yang tidak dapat diuraikan inilah yang akhirnya akan menyatu dan terakumulasi seiring waktu. Yang kedua adalah penguburan. Jadi setelah berkumpulnya sisa-sisa makhluk hidup, akan terjadi penguburan oleh lumpur yang ada dalam bumi. Dan setelahnya yang ketiga adalah pembentukan sedimen. Jadi lama-kelamaan lapisan dari sisa-sisa makhluk hidup yang tercampur dengan lumpur akan mengeras dan akan tertimpa oleh lapisan-lapisan bumi lainnya, sehingga akan terjadi pembentukan sedimen. Yang keempat adalah migrasi, di mana akan terjadi perubahan di dalam inti bumi. Dan yang kelima adalah pematangan, di mana minyak bumi akan jadi karena diuraikan oleh bakteri anaerob. Yang keenam adalah akumulasi di reservoir, jadi itu akan terjadi seperti kayak pembakaran atau mungkin pelelehan minyak bumi yang terjadi di dalam bumi. Dan yang terakhir adalah pengeboran minyak bumi itu sendiri. Jadi setelah dibor akan dipindahkan ke kapal tanker yang kemudian akan membawa minyak bumi
untuk ke daratan kalau misalnya pengeboran terjadi di lautan. Kalau misalnya terjadi di daratan akan dibawa oleh truk tanker. Nah, proses ini memerlukan waktu yang sangat lama, kira-kira sekitar 250 hingga 400 juta tahun, dan melibatkan berbagai faktor geologi seperti suhu, tekanan, jenis batuan yang ada dalam pembentukan minyak bumi. Yang selanjutnya adalah pengolahan bensin. Yang pertama adalah destilasi, yaitu proses pemisahan fraksi-fraksi yang terdapat dalam minyak bumi melalui proses pemanasan hidrokarbon, di mana hidrokarbon dengan C yang lebih rendah akan terangkat ke atas menjadi berbentuk gas, sedangkan hidrokarbon dengan C yang lebih banyak, mungkin lebih berat, akan memiliki tempat yang ada di bawah di fraksi, mungkin seperti kayak aspal. Selanjutnya ada cracking, yaitu proses mengurai molekul-molekul senyawa hidrokarbon yang berukuran besar menjadi kecil, misalnya dari C5 menjadi C2 dan C3, atau mungkin dari C12 menjadi C5 dan C7. Yang selanjutnya adalah reforming, yaitu mengubah struktur pada molekul fraksi yang mutunya buruk menjadi lebih baik. Yang selanjutnya adalah alkilasi, yaitu reaksi penggantian atom hidrogen pada cincin aromatik dengan elektrofil. Yang selanjutnya adalah treating, yaitu pemurnian minyak bumi sebelum menjadi bahan bakar siap pakai. Dan yang terakhir adalah blending, yaitu di mana minyak bumi mentah akan ditambahkan dengan bahan-bahan aktif. Selanjutnya adalah pembakaran sempurna. Proses pembakaran di mana hidrokarbon terbakar secara sempurna dengan oksigen yang akan menghasilkan karbon dioksida dan air sebagai produk sampingan. Dampaknya yang pertama adalah terjadinya efek rumah kaca karena gas karbon dioksida yang dihasilkan akan dilepaskan ke atmosfer. Yang kedua adalah berbahaya bagi kesehatan baik manusia maupun lingkungan karena gas karbon monoksida yang dihasilkan. Cara mencegahnya adalah yang pertama, mengurangi bahan bakar fosil dan beralih ke sumber energi terbarukan seperti energi surya atau energi angin. Yang kedua adalah menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan seperti mobil listrik atau sepeda. Yang ketiga adalah menggunakan teknologi yang lebih efisien dan ramah lingkungan dalam proses produksi dan konsumsi energi. Yang selanjutnya adalah menjaga kendaraan agar selalu dalam kondisi baik dan melakukan servis secara rutin untuk mengurangi emisi gas buang. Dan yang terakhir adalah menggunakan bahan bakar yang lebih bersih dan ramah lingkungan seperti biofuel, contohnya biosolar. Dan yang selanjutnya adalah pembakaran tidak sempurna, yaitu tidak adanya oksigen yang cukup untuk membakar bahan bakar sepenuhnya menjadi gas karbon dioksida dan uap air. Pembakaran tidak sempurna menghasilkan gas karbon monoksida dan uap air. Dampaknya apa? Gas CO2 menyebabkan efek rumah kaca atau pemanasan global, seperti yang sudah saya sampaikan. Dan gas karbon monoksida dalam darah membentuk COHB yang bersifat meracuni lingkungan. Yang selanjutnya adalah partikulat karbon C dan timbal atau PB. Dan yang selanjutnya adalah gas SO2 menimbulkan hujan asam yang bersifat korosif. Dan cara mencegahnya adalah melakukan penghijauan kembali atau menanam kembali tumbuhan seperti pohon. Juga menggunakan sel bahan bakar seperti fuel cell. Yang selanjutnya menggunakan konverter katalitik pada knalpot agar emisinya lebih kecil. Lalu juga menggunakan EFI atau Electronic Fuel Injection pada sistem bahan bakar. Oke, sekian presentasi singkat dari saya. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.